Hai Bu, selamat siang. Perkenalkan, nama saya adalah Theo Gerte Marbun. Saya dari kelas 12 IPS 1. Dan saya bersekolah di SMA Santo Yosef Medan. Kali ini saya akan membuat sebuah tugas proyek dengan mata pelajaran sosiologi, yaitu dengan tema bentuk-bentuk perubahan sosial. Dan kali ini saya akan membawa satu contoh perubahan sosial, yaitu perubahan model gaya rambut pada pria dari masa ke masa. Berikut adalah penjelasan. Selamat menyaksikan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan perubahan sosial terhadap model rambut pria. Pada nomor 1 yaitu adalah gambar dan keterangan perubahan gaya rambut pada pria. Sama seperti wanita, pria juga memiliki tren gaya rambut yang berubah-ubah atau berbeda-beda di setiap waktunya. Selain sebagai penanda gaya, tren gaya rambut pada pria terkadang menjadi refleksi atau isu-isu utama yang terjadi di waktu terkait. Gaya rambut yang terus berubah-ubah ini biasanya dipengaruhi oleh berbagai hal, mulai dari kondisi sosial, budaya, dan gaya hidup pada masa ke masa yang ada. Oke, kemudian seperti yang kita lihat pada slide yang kedua, yaitu nomor 1, model rambut pria di tahun 1950. Di tahun 1950, ini dikenal sebagai model rambut, yaitu adalah Harvard Clip atau Princeton. Model rambut klasik ini tampak sedikit lebih panjang dari potongan rambut bergaya militer. Helai lebihnya membuat rambut si pemilik biasanya ditata dan biasanya disibak ke samping. Berawal dari kebijakan mayoritas universitas bergengsi, anggota Ivy League yang memerintahkan model rambut tertentu untuk mahasiswanya. Gaya ini rupanya menjadi tren dan merupakan model paling banyak yang ditawarkan oleh salon-salon pria yang ada. Kemudian pada slide yang ketiga, yaitu nomor 2, yaitu adalah model rambut pria pada tahun 1960. Model potongan ini disebut dengan The French Cap. Model potongan rambut ini turut mempopulerkan beberapa item fashion yang kita kenal sekarang, seperti jaket parka, sepatu Chelsea, dan pakaian berpotongan slim. Dengan poni pendek atau frank untuk pria, di bagian sampingnya lancip, dipotong menggunakan gunting penipis dan ditata menyerupai kesan kering. Namun dianjurkan menggunakan sedikit wax untuk menghindarkan kesan kering yang berlebihan. Dan kemudian pada slide yang keempat, nomor 3, yaitu adalah model rambut pria pada tahun 1970. Model rambut ini disebut dengan model rambut long tapered hair. Pada era ini, pria lebih memilih terlihat rebel dengan jenggot yang tumbuh. Gaya ini juga masih sering terlihat pada pria fashionable zaman sekarang. Yang harus diingat saat ingin memiliki gaya rambut ini adalah dipotong berlayar, guna menambahkan kelembutan dan menyesuaikan dengan bentuk wajah kita yang ada. Nah, kemudian pada slide yang kelima, yaitu nomor 4, ini adalah model gaya rambut pria pada tahun 1980. Model gaya rambut di tahun 1980 ini dinamakan flat tech hair. Model rambut ini mulai populer saat musik hip hop merajai era ini. Style mereka juga turut menjadi perhatian, salah satunya yaitu gaya rambut ini. Namun, untuk memiliki gaya rambut ini, kita harus terlahir dengan rambut afro terlebih dahulu. Dikarenakan rambut pada musik hip hop padat dan mudah dipotong. Bentuknya padat dan memanjang ke atas, dan lebih tinggi lebih baik.
Sang pemotong juga tidak boleh sembarangan, tidak boleh memotongnya menipis, semakin ke ujung kepala, dan proporsi harus tetap. Oke, kemudian kita lanjutkan pada slide ke-6, nomor 5, yaitu adalah model rambut pria pada tahun 1990. Model rambut di tahun 1990 ini dinamakan dengan The Liam Gallagher Hair. Seiring dengan naiknya musik Britpop, ikon mereka dengan rambut ini, frontman band Oasis, Liam Gallagher menjadi favorit pria pada masanya. Rambut ini adalah perpaduan dari model curtain yang menyerupai tirai dan model mangkuk. Bentuknya memanjang di bagian belakang kepala dan ditata berantakan. Bagian poni dan jambang harus terpisah. Maka itu dianjurkan untuk memperlihatkan gambar sebagai contoh pada pemotong rambut. Nah, kita bisa lihat pada gambar yang di samping. Ini adalah contoh gambar rambut di tahun 1990. Kemudian, pada slide yang ke-7, nomor 6, ini adalah model rambut pria di tahun 2000. Model rambut ini dinamakan model rambut bleaching. Model rambut ini salah satunya terkenal pada rambut model untuk top model muda, yaitu adalah contoh modelnya adalah Lucky Blue Smith. Model rambut ini cocok untuk orang yang berambut lebih pendek dari kuping. Namun, efek bleaching dapat merusak rambut kita. Jika rambut Anda atau rambut kita cenderung gelap, maka lebih banyak bleach yang dibutuhkan untuk menjaga rambut kita. Dibutuhkan rutinitas merawat, seperti sampo protein untuk kekuatan rambut, hydrating conditioner untuk kelembutan, dan menjaga kilau rambut. Dan kita bisa lihat pada gambar yang di samping, ini adalah contoh gambar rambut di tahun 2000, yaitu adalah model bleaching. Nah, selanjutnya kemudian pada slide ke-8, nomor 7, ini adalah model rambut pria pada tahun 2010 sampai sekarang. Model rambut ini dinamakan dengan model rambut pompadour quiff hair. Pada masa ini, tren rambut pria tak terbatas dengan apa yang ada di atas kepala saja. Pria berpindah dari salon ke barbershop hanya untuk mendapatkan model rambut ini. Sebagai hasilnya, banyak rambut pompadour quiff hair atau helai rambut pria yang disibak ke atas dan ke belakang dan belah samping, lengkap dengan jenggot yang lebat sebagai gaya andalan untuk kaum pria. Disarankan untuk meminta orang atau salon pemotong rambutnya itu untuk membiarkan rambut di bagian tengah dan atas tetap panjang untuk membentuk quiff hair, dengan bagian di samping dicukur dan untuk menatanya. Dan untuk supaya menghasilkan gaya rambut ini diperlukan pomade yang berguna untuk menjaga bagian quiff rambut atau hair supaya tetap kuat dan terjaga. Nah, kita bisa melihat pada gambar yang di samping ini adalah gambar contoh model rambut pria, yaitu model gaya rambut pompadour quiff hair di tahun 2010 sampai sekarang ya teman-teman atau ibu guru. Nah, kemudian pada nomor 2, termasuk ke dalam bentuk perubahan sosial bagaimanakah model gaya rambut pria dari masa ke masa? Saya akan menjawabnya. Menurut saya, perubahan gaya rambut pada pria termasuk ke dalam bentuk perubahan kecil. Mengapa? Karena tidak menimbulkan pengaruh yang berarti dalam aspek-aspek lain di kehidupan masyarakat, atau merupakan perubahan yang kurang menghasilkan pengaruh langsung bagi masyarakat. Jadi, tidak sampai menghasilkan keributan atau kerecokan. Bentuk perubahan sosial skala kecil ini terjadi namun tidak berdampak signifikan.
bagi kehidupan masyarakat secara luas. Misalnya, tren potong rambut pada pria yaitu Kim Jong-un atau Cristiano Ronaldo 7 akhir-akhir ini. Selain potongan rambut, mode pakaian dan desain rumah merupakan perubahan sosial berdampak kecil juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Mengikuti tren dan popularitas waktu-waktu adalah perubahan skala sosial kecil. Jadi, menurut saya, model gaya rambut pada pria ini dari masa ke masa ini adalah model atau termasuk ke dalam bentuk perubahan sosial berdasarkan skala kecil karena tidak dapat atau tidak sampai menghasilkan pengaruh langsung bagi masyarakat dan tidak berdampak signifikan kali untuk bagi kehidupan masyarakat secara luasnya. Kemudian soal yang ketiga yaitu adalah termasuk ke dalam teori perubahan sosial yang manakah perubahan model gaya rambut pada pria dari masa ke masa. Menurut saya, model gaya rambut pria dari masa ke masa adalah termasuk teori perubahan sosial secara siklus. Teori perubahan melingkar atau siklus adalah teori sosiologi yang berasal dari bahasa Inggris cyclical theory. Kajian ini terhadap teori ini mempunyai sudut pandang atau perspektif yang menarik dalam melihat perubahan sosial dibandingkan dengan teori konflik dan teori struktur fungsional. Alasan berbeda karena dalam teori siklus ini beranggapan bahwa bentuk perubahan sosial tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh siapapun. Bahkan orang-orang ahli saja yang mencoba mengendalikan tidak bisa juga dihadang atau dicegah. Dalam setiap kehidupan masyarakat terdapat siklus yang harus diikutinya. Kebangkitan dan kemunduran suatu peradaban atau budaya tidak dapat dielakkan juga, dan tidak dapat selamanya perubahan sosial yang ada akan memiliki dampak positif perubahan sosial. Teori siklus menyatakan bahwa perubahan sosial ini bagaikan roda yang sedang berputar. Artinya, perubahan zaman merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh manusia atau oleh siapapun, dan tidak dapat dikendalikan oleh para ahli atau oleh siapapun juga. Bagaimanapun, seseorang yang berusaha untuk mencegah terjadinya perubahan sosial mereka juga tidak akan mampu. Karena perubahan sosial yang sudah ada itu bersifat alami yang memiliki lingkungan masyarakat. Ini beranggapan bahwa perubahan sosial pada masyarakat merupakan sesuatu yang tidak dapat direncanakan atau diarahkan. Kemudian, contoh dari teori siklus ini misalnya yaitu adalah perubahan model gaya rambut pada pria dari masa ke masa. Nah, demikianlah penjelasan saya membuat proyek kerja sosiologi yaitu tentang bentuk-bentuk perubahan sosial yang ada berdasarkan model rambut pria dari masa ke masa. Jikalau saya ada kesalahan kata, Bu, dalam menjelaskan proyek kerja tersebut, mohon dimaafkan ya, Bu. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih, Bu.